Halo semuanya, gimana kabarnya? Baik kan? Semoga selalu baik-baik saja ya. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya sendiri Muhammad Zaid Nuryanto, Zogas Bayu Indra Prasetyawan Laksana, Muhammad Junaidi Saud, dan Faradiba Noviarta yang akan membahas mengenai materi flora dan fauna di Indonesia. Yuk mari simak videonya. Kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi atau IPK. Yang pertama yaitu kompetensi dasar, menganalisa sebaran flora dan fauna di Indonesia dan dunia berdasarkan karakteristik ekosistem. Indikator pencapaian kompetensi yang pertama yaitu menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi sebaran flora dan fauna di dunia dan di Indonesia. Yang kedua, menganalisis persebaran jenis-jenis flora dan fauna di dunia dan di Indonesia. Siapa yang dulunya suka berkunjung ke kebun binatang? Adakah di antara kalian yang tertarik mempelajari keberagaman flora dan fauna di Indonesia? Hal tersebut merupakan salah satu keragaman hayati yang perlu kita jaga bersama. Nah, tapi kamu tahu nggak sih faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi persebaran flora dan fauna di Indonesia ini? Dan jenisnya ada apa aja? Jika kamu ingin tahu, yuk mari kita belajar bersama. Sebelumnya, kita harus membahas biosfer terlebih dahulu, karena berkaitan erat dengan makhluk hidup, diantaranya adalah flora dan fauna. Biosfer sendiri berasal dari kata bio dan sphaira. Bio artinya hidup, sedangkan sphaira artinya lapisan. Oleh karena itu, biosfer bisa diartikan sebagai kehidupan makhluk hidup di berbagai lapisan bumi. Dua, faktor-faktor terkait persebaran flora dan fauna di Indonesia. Ternyata ada beberapa faktor yang memengaruhinya sebagai berikut. Faktor klimatis atau iklim merupakan salah satu faktor yang sangat berpengaruh dalam proses persebaran flora dan fauna, juga berpengaruh pada kehidupan secara umum. Unsur-unsur iklim yang berpengaruh adalah suhu, kelembapan udara, angin, curah hujan, dan sinar matahari. Faktor edafik atau tanah. Ternyata, tanah juga mempengaruhi proses persebaran flora dan fauna. Hal ini disebabkan karena banyaknya unsur-unsur kimiawi yang terkandung di dalam tanah untuk membantu tumbuh kembang flora. Unsur-unsur kimiawi tersebut akan membantu kesuburan tanah jika memiliki dosis yang baik. Selain unsur kimiawi, sirkulasi dalam tanah juga harus terjaga baik agar tanaman tersebut dapat melakukan respirasi yang baik. Faktor topografi. Yang dimaksud dengan topografi adalah keadaan geografis dari muka bumi itu sendiri. Salah satu unsur yang paling berpengaruh adalah lokasi, yaitu tinggi rendahnya tempat. Contoh dari kasus tersebut adalah semakin tinggi suatu tempat, maka semakin rendah pula suhunya. Selanjutnya, yaitu faktor biotik atau biologis. Faktor biotik dalam konteks ini adalah makhluk hidup itu sendiri, yaitu hewan, tumbuhan, manusia, dan organisme lainnya. Persebaran flora dan fauna di Indonesia berdasarkan lokasi geografisnya. Pertama, ada zona Asiatis yang meliputi wilayah Indonesia bagian barat, yakni Sumatera, Jawa, Bali, dan Kalimantan. Hal ini dikarenakan flora dan fauna pada zona ini memiliki ciri dan karakter menyerupai flora dan fauna di benua Asia karena lokasi geografisnya yang dekat dengan benua Asia. Ciri-ciri dari flora dan fauna di zona Asiatis antara lain: mamalia yang berukuran besar seperti mamalia gajah ataupun badak. Terdapat berbagai jenis kera, reptil, dan ikan air tawar.
spesies burung di zona asiatis lebih banyak jenis burung berkicau dibandingkan burung dengan warna-warna mencolok. Tidak terdapat hewan berkantung. Flora Indonesia di zona asiatis merupakan flora hutan tropis dengan jenis tumbuhan meliputi meranti, kamper, keruing, dan mahoni. Vegetasi di zona asiatis didominasi tanaman-tanaman berdaun lebat. Beberapa contoh fauna endemik di zona asiatis adalah gajah Sumatera, badak berjula 1, orangutan, bekantan, dan jalak Bali. Sedangkan contoh flora endemik di zona ini diantaranya seperti Rafflesia arnoldi, bunga bangkai, dan juga kantung semar. Dua, flora dan fauna di Indonesia bagian tengah. Yang kedua ada zona peralihan yang meliputi Indonesia bagian tengah, yakni Kepulauan Nusa Tenggara dan Sulawesi. Disebut peralihan karena flora dan fauna di zona ini merupakan peralihan dari flora fauna asiatis dan flora fauna australis. Hal ini membuat flora dan fauna di Indonesia bagian ini memiliki karakter dan ciri campuran dari zona asiatis dan zona australis, serta terdapat banyak hewan endemik yang hanya bisa ditemukan di Indonesia. Beberapa contoh fauna endemik di zona peralihan adalah babi rusa, komodo, anoa, kuskus, dan juga tarsius. Sedangkan contoh flora yang bisa ditemukan di zona asiatis antara lain laungusi, govasa, ebony, anggrek, serat, cempaka hutan kasar, serta cengkeh dan ampupu. Yang ketiga adalah zona australis, yang daerahnya meliputi wilayah Indonesia, yakni Papua dan Kepulauan Maluku. Hal ini dikarenakan flora dan fauna pada zona ini memiliki ciri dan karakter menyerupai flora dan fauna di benua Australia, dikarenakan lokasi geografisnya yang lebih dekat dengan benua Australia. Ciri dari flora dan fauna di zona australis antara lain: 1. Memiliki hewan-hewan berkantung. 2. Mamalia yang cenderung berukuran kecil. Yang ketiga, spesies ikan air tawar yang lebih sedikit. Yang keempat, spesies burung di zona australis memiliki bulu-bulu yang indah dengan warna-warna mencolok. Yang kelima, flora di zona australis memiliki daun paralel dengan bentuk memanjang. Beberapa contoh fauna Indonesia di zona australis adalah cendrawasih, kanguru pohon, walabi, dan juga kasuari. Sedangkan contoh flora yang bisa ditemukan di zona australis antara lain pakis, ebony, siwalan, dan matoa. Nah, itu dia pembahasan mengenai materi flora dan fauna di Indonesia beserta mengenai faktor-faktor dan pembagiannya. Semoga video ini dapat membantu kamu dalam belajar ya. Tetap semangat!